Yang terhormat Rektor Universitas Malaysia Dr. Haji Herman Fitra STMT IPM dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pemateri Dodi Pranata Wijaya SHLLM dari Sumeneb Madura, dan kami ucapkan selamat datang kepada peserta bidik misi angkatan 2017 Universitas Malaysia. Dan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara M. Salahuddin Al-Ayyubi. Kepada saudara waktu yang telah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata-kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan Bapak Dr. Baidawi SPMB dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Pak Dodi dari UTM dan Trunojoyo, dan saya hormati Asupan Kemahasiswaan Universitas Negeri Saleh, yang saya hormati seluruh ketua dan anggota Formadiksi Universitas Negeri Saleh. Kemudian yang saya hormati adik-adik peserta soft skill angkatan 2017 mahasiswa penerima BPC Universitas Negeri Saleh. Kegiatan ini kita sudah melaksanakan dari kemarin dan berakhir besok untuk angkatan 2018. Jumlah peserta sekitar 4.000 orang. Untuk hari ini kita melakukan absen. Nah, adik-adik, bagi yang tak ikut nanti akan ada surat untuk menjumpai PD3 masing-masing fakultas. Apabila ini juga tidak melakukan pencairan bidik isi tahun 2019 di bulan berapa? Bulan September kita tetap, atau bisa kita ganti karena salah satu syarat ini. Nah, kemudian
kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa kemarin ada 100 orang penerima bidik misi dari tahun 2017, 2018 dan juga 2016 itu belum cair. Alhamdulillah sore sudah cair, coba dicek. Ini masalahnya banyak. Masalahnya itu ada rekening, bukan rekening dia, malah ada rekening pacarnya yang masuk situ. Saya kemarin ke Jakarta, kenapa nggak cair? Mereka berdemo situ. Nah setelah dicek, Pak ini beda, rekeningnya ada 5 orang. Setelah kita cek, karena dia nama penerima dengan nama rekening berbeda, dan dari 5 orang itu semua langsung. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Nah, kami mohon kerjasama nanti, adik-adik, saya mohon kerjasama nanti supaya ini tidak terlambat di Berjaya. Nah, begitu pembukaannya dulu. Nah, kemudian acara ini saya harapkan kepada adik-adik dapat ikuti penuh sampai habis zuhur, karena nanti juga ada sediakan makan siang oleh panitia jam 10, snack juga sudah ada menyusul. Nah, Pak Dodi ini pemateri alumni bidik misi. Alumni tahun 2010 bidik misi angkatan pertama. Beliau juga mendapatkan beasiswa S2 LPDP di Amerika sebagai salah seorang penerima bidik misi S1. Istilahnya penerima S3 juga karena dasarnya adalah penerima bidik misi. Kalau terjadi gali informasi dari Pak Dodi, nanti S2 kalau mengangkat bidik misi lagi, silakan. Bagaimana visi-visinya, cara-caranya. Nah, mungkin Pak Dodi akan mengisi waktu jadi sampai jam 12.30 menjelang zuhur. Nah, selain itu juga ingin saya sampaikan begini. Saya kepingin penerima bidik misi Universitas Maluku Saleh ada tampil di nasional. Dari tahun 2010 sampai sekarang tidak seorang pun penerima bidik misi yang dipanggil mewakili Universitas Maluku Saleh. Saya kepingin tahun depan ada yang mewakili. Nah, syaratnya apa? Adik-adik harus punya prestasi, bukan hanya di bidang akademik, cuma juga di bidang lainnya, minat dan bakat. Silakan. Malah tahun ini Maluku Saleh membuka jalur prestasi. Ini sudah mulai pendaftarannya sampai bulan Juli. Yang dites bukan tes soal IPA, IPS, yang dites prestasi identik. Kalau Hafiz, dites Hafiz. Kalau karate, dites karate. Sebelumnya nanti tak lulus, cuma kita akan cek sertifikat. Kalau dia ada orang OSN, kita akan cek. Kita terima tanpa tes. Yang dites hanya prestasinya. Kalau dia tinggi, kita tes betul dia tinggi, bisa tilawah seperti saudara Ayub tadi. Ini banyak yang kita sudah coba. Kalau sampaikan informasi ini kepada adik-adik kalian. Nah, selanjutnya saya juga ingin meminta kepada adik-adik ini kan angkatan 2017 semester 4 ya. 4 anak. Masih ada 4 semester lagi. Tolong tunjukkan prestasi kalian. Kami dari Maluku Saleh bidang kemahasiswaan akan memfasilitasi setiap kegiatan yang punya prestasi. Kemarin ada juara di Thailand, sebelumnya juga ada juara di Korea kalau nggak salah saya. Nah, coba jadi juga kita dukung. Silakan kalau yang punya prestasi, prestasinya apa saja, kita akan coba fasilitasi. Ini juga saya ada proposal masuk saya, ada yang mau ke Jepang, dia ikut seminar dan sudah lolos semua makalahnya. Mungkin mudah-mudahan tahun ini kita bisa fasilitasi dia untuk pergi ke Jepang. Silakan adik-adik yang punya prestasi. Sekarang istilah Maluku Saleh itu adalah kampus rakyat, kampus yang dihuni, yang mahasiswanya adalah yang rata-rata orang tuanya berpenghasilan rendah. Memang UKT kita paling murah 500.000 1 juta,
kemudian 1.500.000, paling mahal cuma 2.600.000. Kecuali yang mau masa depan sampai 12 juta. Nah, saya mau tanya, coba tunjukkan prestasi kalian. Kampus rakyat yang mempunyai prestasi yang nasional, bukan prestasi rakyat juga, yang punya prestasi nasional, punya prestasi internasional. Nah, kami dari Kementerian akan mendukung hal tersebut. Kemudian saya juga meminta kepada adik-adik yang nanti IPK-nya turun, nanti akan kita bina. Nanti ada sebab IPK kami turun, misi diganti, kami tak boleh ada istilah. Kita akan bina. Kita akan bina. Saya tidak ada pimpinan konsulit, kita kasih ke konsulit, kita minta dosen wali untuk membina supaya prestasi kalian meningkat. Nah, selain itu juga saya sangat mengharapkan acara ini diikuti semaksimal mungkin dari informasi dari Pak Dodi. Pertanyaan. Nah, saya minta berpanjang mukadimah. Saya ingin adik-adik punya prestasi. Itu saja yang kami harapkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara soft skill angkatan 2000 penerima beremisi angkatan 2017 unit mahasiswa Universitas Abdul Saleh dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Pembantu Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara M. Salahuddin Al-Ayubi. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi alaihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabal tawfiq wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi alaihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, dimulai kami pembacaan Ini kegiatan soft skill untuk penerima BDMC angkatan 2016, 17, dan 18. Pesertanya sekitar 4.000 ingin melanjutkan studi S2-nya setelah mereka selesai di Universitas Maluku Saleh. Mungkin Pak, harapan besar kita kepada mahasiswa di misi untuk dirinya sendiri ataupun untuk meningkatkan akreditas kampus ini bagaimana? Kalau harapan kami, kehadiran penerima beasiswa bidik misi itu dapat meningkatkan pengembangan kemampuan diri, kemudian juga dapat menyumbangkan akreditasi kampus. Yang ingin kita tekankan adalah penerima bidik misi itu punya prestasi di bidang apakah bidang olahraga, sains, kemudian juga beberapa bidang yang lain. Dan kita selalu mendukung. Sejauh ini kuota bidik misi dari Universitas Maluku Saleh sendiri bagaimana? Untuk tahun 2019 kita sudah mendapat kuota 1.600 dari Kementerian Ristek Dikti. Berarti itu termasuk tinggi ya? Kita termasuk tinggi, mungkin nomor 3, termasuk 5 besar di Indonesia. 5 besar? 5 besar di Indonesia. Pak, masih ya. Oke. Jadi boleh ya? Ambil buku dan kita akan memberikan surat di sini. Baik adik-adik sekalian, untuk memberikan semangat pada hari ini, ya, sebagaimana kemarin, saya akan mengucapkan iya. Pertama, selamat pagi. Adik-adik jawab pagi. Kita ada semangat ya. Karena duduk ini. Salah. Yang benar. Moto bidik misi menggapai asa memutus mata rantai kemiskinan, itu harus diingat. Selamat kepada saudara Rahmawati dari pendidikannya. Silakan duduk. Tepuk tangan Rahmawati. Dan karena banyak mahasiswa Rahmawati. Nah, ya, nanti kalau sesuatu misi. Alhamdulillah. Kita akan bergerak sedikit saja dari mata para mahasiswi. Banyak sekali, tapi saya hanya batasi kita sebagai Universitas Amerika Serikat yang pernah mendapat misi 2013-2015, kemudian untuk sesuatu yang besar, penghargaan keluarga hebat oleh Kemendikbud, ya, di permadani di kata presiden apa ini? Presiden mahasiswa. Bayangkan berorganisasi tapi sukses di akademisi. Mantap, ya. Dia ada Tuhan ini saya bisa organisasi. Pemateri kita pada hari ini Bapak Dori Selamat dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada umur sekitar 25 tahun. Memiliki universitas di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini sudah ada. Dan salah satu volume dan harus ada saat semua wisudawan itu senang, buka ijazah S1 sarjana umum, saya sedih. Kenapa? Karena posisi waktu itu dulu lihat ijazah S1 selama berapa? Itu petunjuk agar saya segera maka saya harus cepat balik ke Indonesia. Dan semuanya, Presiden Republik Indonesia itu semua sudah ada dari Habibie ini. SBY dari golongan mana yang akan memimpin negeri ini? Saya yakin 10 tahun ke depan yang memimpin negeri ini itu adalah mahasiswa Indonesia. Kenapa mahasiswa memimpin negeri ini? Siapa tahu saja. Salah satunya dari ruangan ini. Yang ingin jadi dosen, jangan. Sama waktu di universitas. Siapa yang pengen jadi DPR? Gak ada yang ngacungkan tangan, cuma teman saya itu.
di umur 29 sudah jadi DPR. Siapa tahu kita amin sekarang bersama. Yang pengen jadi dosen siapa? Semoga jadi dosen ya Allah. Amin. Siapa yang ingin jadi profesor? Ayo. Semoga jadi profesor ya Allah. Saya kasih tahu, profesor itu teman-teman sukanya itu tidak. Anda pengen MPR? Kenapa tidak ada? Endra saja nanti yang nyalonin gubernur. Kita doakan semoga yang menjadi MPR dan tadi yang semoga jadi MPR, yang jadi dosen semoga jadi dosen, semoga jadi profesor, yang jadi menteri semoga jadi menteri. Karena saya sudah mendoakan Anda, doakan Anda, saya itu presiden. Baik, sekarang itu tentang pengembangan soft skill, teman-teman. Pengembangan soft skill itu ada banyak hal yang perlu dipenuhi. Kenapa? Karena ijazah saja itu cukup jadi modal Anda saat Anda lulus. Mas Bobi, ngapain kita harus kuliah tinggi-tinggi sebenarnya? Karena saat kita lulus S1 banyak S1 pengangguran, saat kita lulus S2 banyak juga yang pengangguran, bahkan S3 dia berpendidikan tapi mungkin saja dia tidak berilmu. Pekerjaan, jangan salahkan negeri ini. Kenapa? Karena kebanyakan kita saling menyalahkan hidup, menyalahkan orang lain, apalagi wanita, spesialis perubahan. Hal yang tidak akan pernah tidak berubah itu adalah perubahan. Apa yang harus Anda persiapkan saat Anda lulus? Ada yang mengatakan, ngapain IPK tinggi-tinggi? Jadi waktu saya jadi dosen, Mas Mbak, waktu saya jadi dosen, waktu pilpres itu, waktu saya absen mahasiswa, pada waktu saya dia kreatif sekali. Abdul Manal, hak kuliah ini sepenuh kode untuk sampai mana tadi ya? Kalau Anda ingin lulus, kalau Anda lulus sebagai anak bidik misi, apa yang harus Anda siapkan? Banyak. Kenapa? Karena kita hidup di negara plus 62. Karena kita hidup di negara plus 62, maka banyak hal yang harus kita lakukan dan kita persiapkan. Salah satunya apa? IPK. IPK bukan kesuksesan, tapi jika IPK Anda tidak ber-IPK, pasti Anda tidak sukses di jalan akademis. Bedanya wirausaha sama bidik misi apa? Bidik misi itu IPK-nya di atas 3,5, wirausaha itu IPK-nya 2,12. Jadi jangan sampai Anda bidik misi yang sama. Saya bidik misi IPK 212 itu sama begitu. Nah, kalau apa saja yang dibutuhkan? Satu, yang kalian harus butuhkan itu adalah communication. Komunikasi. Komunikasi itu menjadi penting. Salah satu ras yang saya kagumi sebenarnya itu adalah Yahudi. Mas Suci kok malah ngefans sama Yahudi? Beberapa kali maksud Yahudi yang bikin Microsoft sama Bill Gates. Ada beberapa penelitian di Amerika Serikat di salah satu kampus yang menarik. Dia datang ke dari orang Yahudi. Ternyata jika istri Yahudi, orang Yahudi hamil, si Yahudi saat dia hamil pun dia hati-hati. Yang dimakan, yang dia konsumsi, yang dia ucapkan, yang dia lihat sangat hati-hati. Bukankah itu ajaran Islam? Dan itu kenapa Yahudi mengikuti semua yang dilakukan oleh Rasul. Yahudi itu, Yahudi yang ini
Yahudi yang ortodok, dia tidak pernah makan nasi dulu sebelum dia makan. Saat dia keluar, anak itu keluar, lahir, dia langsung ditempatkan, disekolahkan di apa untuk misi. Di sana dia sedang berpikir bagaimana Indonesia itu banyak yang ingin menikmati daripada yang membuat. Ingin komunikasi sehingga setidaknya orang Yahudi itu tahu 3 bahasa. Satu, karena dia tahu musuh dia utama, dia pun wajib memakai bahasa Inggris. Karena dia bahasa Ibrani. Setidaknya orang Yahudi 3 bahasa itu yang dikuasai. Ada berapa bahasa yang dikuasai? Saya pergi ke Amerika Serikat, saya juga punya mimpi aneh. Mimpi saya berat. Saat saya berangkat ke Amerika Serikat, klik, sampai Amerika Serikat. Kalau isi ditutup di mana? Ditutup di semoga banget. Bisa ada ditutup dan bedanya apa? Biasanya kalau saya selesai saya buka apa ya? Khususnya itu untuk mereka yang mahasiswa yang Indonesia saat saya datang ke kelas saya jawab, yes. Orang Indonesia itu ada bahasa Inggris, yes. No. Tak ada. Nah, pada waktu kelas, direkturnya ada versi yang bisa 2 bahasa, lebih dari 2 bahasa. Semua main tangan. Kenapa? Karena banyak dari mereka sangat sosial. Atau ada yang ada sendiri bukan beli siapa? Tukang beca itu bayar pajak. Pajaknya itu diberikan kepada kalian. Petani itu tidak bayar pajak. Ojek itu tidak bayar pajak. Pajaknya itu diberikan kepada kalian. Kalian jika ada tidak datang, maka Anda itu boleh kepada negara. Mungkin Anda yang mengatakan kalian jika Anda tidak aman dengan beasiswa Anda, jika Anda percaya itu uang, bisa saja jika ada yang Anda dapatkan itu tidak lagi diterima. Karena Anda dapat tujuan sebelumnya Anda menggunakan tidak sebaiknya dan tidak sepatutnya uang itu tidak dapat. Tidak ada orang, ada uang, tetapi menggunakan itu bisa menjadi uang itu. Nah, Anda boleh masuk kepada mereka yang sudah menggunakan lulusan sejarah, lulusan sejarah. Nah, itu kerja keras itu istiqomah yang saya dapatkan dan dapat dipastikan itu harusnya ada dan terwaris dari mahasiswa atau mahasiswa di seperti Anda. Coba kalian cek orang termalas, negara termalas di seluruh dunia yang bisa berjalan kita. Top 3 kelas masuk mana? Ada kayak gini, masuk mana? Kelasnya itu kayak misalnya ini dan tidak malas. Apa yang kayak tidak? Jadi sebenarnya ini kenapa ada satu juga orang tua Amerika yang pengabdiannya seperti orang tua Indonesia kepada anak Indonesia? Bapak ada yang kerja? Supir, saya kerjanya supir itu puas 24 jam. Bapak ada seperti itu. Saya jadi kakeknya bapak saya di sini masih. Tapi kalau saya datang ke Jakarta, saya tidak mau. Saya akan di sini. Bapak saya supir, bapak saya supir.
pernah jadi kecelakaan parah. Saya juga harus diizinkan di keluarga yang ada itu bapak saya, ibu saya itu kedua nasi sejak tahun 2008. Beliau modal yang ada di desa saya, karena alhamdulillah sudah beasiswa dari SMP, SMK, S1, S2, S3. SD itu ada beasiswa, tapi kita beasiswa saya kenapa? Alasannya karena seragam saya itu bersih. Jadi saya itu desa, masalah saya itu rapi dan bersih, saya tidak beasiswa. Jadi dalam bidang, pokoknya kalau saya masih di Indonesia itu pakaian langsung kopi. Padahal saya itu bersama dan kopi yang harus ribu, ada yang saya 100 ribu. Nah kopi bagaimana? Jadi kalau orang yang datang di sini, kita tahu di sini. Kami ada dari desa dari Anda harus bangga wajah Anda itu merepresentasikan puisinya Indonesia. Pasal Indonesia. Macam yang ngomong, ketua umum pasal Indonesia dengan saya, kamu ketua Indonesia. Ini lagi koalisi. Negeri ini sangat memuliakan koalisi. Bahkan dia dikatakan koalisi. Tetapi ini sebenarnya ada kita. Ada yang divisi, ada yang isinya sendiri, ada yang menyelesaikan. Ada. Kalau ada yang sendiri, apa yang kemarin itu? Bagaimana dengan soal yang terlebih? Nah, kalau dia seperti Indonesia itu unik. Bukan unik saja, unik. Kenapa dia bilang saat dia pengen melamar seorang wanita, sok kaya? Ada dari sok miskin. Indonesia, ada sambungan orang miskin, ada tetangga orang kaya. Nah, kerja keras. Jadi waktu saya sampai semester 4 dengan organisasi waktu itu, Paknya itu sebagai ketua umum, 2 ini sebagai sekjen. Tapi dari semester 1 sampai semester 4 ini saya masih Pak. Sehingga saya di asal universitas saya itu studi di universitas Indonesia. Nah, sama dengan saya kuliah S2. Saya kuliah S2 itu bahwa dan menjalankan apa? Satu, saya kuliah dengan profesor yang tinggi berbicara. Yang kedua, saya kerja. Yang ketiga, saya kerja. Yang keempat, saya sebagai presiden asosiasi musik di Indonesia. Yang kelima, saya aktif di Persatuan Mahasiswa Indonesia Universitas. Yang keenam, saya sebagai volunteer di Sah Innovation. Yang makasih saya itu Belanda dengan kita. 7, saya bos. Jadi ada yang sudah bos. Saya minta satu bulan sebelum saya. Jadi saya itu waktu lulus S1 bukan ijazah sarjana itu harusnya, tetapi dalam suami harapan sudah saya wanita. Ada satu yang sudah saya nikah, tapi dua tidak. Saya bertanya orang tuanya. Jadi kepada calon mertua itu saya datang. Calon mertua
si wanita. Saya ini laki-laki bertanggung jawab, jangan pegang janji. Kalau sudah pengumuman saya katakan, tak pula saya dari wanita lain. Setelah itu saya berpikir dari SMA, saya mau lagi apa? Ketua. Kalau saya dapat kampus, saya ingin menikahkan bapak. Oke. Saya lama tiga kampus dan tiga kampus dua di Malaysia, satu di Eropa, satu di Pennsylvania State University, satu di Michigan State University, satunya di University of Bonn. Di mana? Di Eropa. Nah, Itali itu kan sebagai negara Sisilia. Ada kota yang paling Paris. Nah, saya ketika di kampus itu surat penerimaan kampus itu seharusnya saya kepada kampus di sana. Tiga kampus sudah menerima saya. Kau pilih yang mana? Pilihan ada tempat di dalam. Terus kalau si orang itu ngomong, kau kuliah cari ilmu dari pendidikan, pendidikan mereka saja, dan pendidikan. Kau begitu sangat mikir, kenapa ini? Jadi saya sebelum berangkat saya mencari dia di 4 November, saya berangkat di tanggal 4 Desember ke Amerika. Saya ke sana, alhamdulillah bulan Januari istri saya diponis di Ponis Sambil. Di Ponis Sambil saya dari sana dan sekarang berada di Amerika Serikat. Ceritanya begitu luar biasa. Kalau ada yang punya hasil dari itu, kali ini para wanita, jika ada punya pacar, pacar lebih dari 1 tahun itu berada dalam serius. Bedanya kalau saya ada materi, saya pergi ke kelas, kalau tidak ada saya pergi ke pusat.
Proses dari anak itu bukan ada mereka. Dari saat istri saya hamil, dia itu berusia 3 minggu, anak belajar dan bersiswa. Dapat diisi. Di umur 3 minggu dan janin, berupa makanan, susu pakita, terus kacang, terus keju.
Istri saya cuma di rumah sakit itu 2 jam, habis 2 infus. Setelah 2 infus itu lalu dikasih sebulan, saya dapat gaji yang 39 juta. Saya mau mikir itu saya apa ya? 2 infus 39 juta. Terus saya berpikir bagaimana caranya. Saya tidak boleh. Saya jadi mau rumah sakit bisa saya telepon rumah sakit. Saya ini mahasiswa divisi kalau saya beres ini. Kamu uangnya berapa? Kamu mau ngasih diskon berapa? Setelah itu saya bagi dengan urusan macam-macam, dapat keuangan itu dari 300 juta. Karena dapat diskon, saya bagi lagi. Berkata ada diskon lagi. Pilih saya ini dapat diskon 200 juta. Bagi lagi saya sekarang. Cerdas. Kalau cerdas. Tapi kerjanya harus cerdas. Apa yang saya lahirkan anak di situ? Ada teman saya orang ini orang cewek-cewek ini saya tulis. Kalau saya kami bersombong, tak mau bergaul dengan laki-laki Indonesia, bergaul dengan laki-laki, berharap tidak laki-laki itu menikahi. Sekarang ini, kalian dia cewek Indonesia dari sana nikah sama wanita. Kenapa wanita itu suka sama wanita Indonesia? Apa yang terjadi? Banyak yang menikah, sehingga banyak yang tidak. Biasanya tidak cewek dapat disediakan atau Indonesia. Nikah sama ini. Tak pernah dia laki yang bernikah dengan yang bisa dari berburu semua. Bukan dia datang berbina. Teman saya yang baru menikah, saya tanya aja kelahiran anak saya. Teman saya yang ada desa, habisnya itu ada masuk di dunia. Saya kalau nasional berapa? Mungkin sekitar 400 sampai 500 juta. Anak saya juga yang 60. Nah, anak saya yang 60. Kalau untuk anak saya ada di India. Kalau nontonnya aku bilang tak mau kok. Saya sendiri sama yang siap. Nyampe anak saya itu mau nyampe anak saya nangis juga, saya nangis juga. Bapaknya tapi setelah itu saya datang ke tempat imigrasi mewarga negara anak saya. Sehingga apa? Gratis. Anak saya gratis. Gratisan. Nah, jadi dalam bansos yang dimiliki di dunia ini, apalagi yang ada di negara persatuan yang ada bukan itu komunitas. Yang kedua, ya kerja keras itu sangat dekat dengan time ini. Bagaimana kita mengatur kehidupan kita selama 24 jam. Yang ketiga, problem solving. Itu yang ketiga. Setiap ada masalah, ada cari solusi. Harus jangan pernah keluar dari permasalahan. Coba kalau ada punya ide, cari masalah, cari orang ini ada masalah. Jangan ada cari masalah. Itu saja saya pada proses sebelumnya sudah selesai. Kita mau itu berjam. Siang-siang 2 jam usaha yang dibuat, Anda masih bertahan dan anak saya bagi mahasiswa dan mahasiswi berarti ada bertahan. Ini saja dari saya. Waktu saya itu dari dulu masih saya ini dosen apa? Salah. Masa dosen? Tanya terus. Sehingga produk saya adalah
Jadi dua dari mahasiswi, dua dari mahasiswa. Baik, saya dari mahasiswi ya. Boleh baca baik, itu teknik namanya. Saya orang teknik, bukan teknik begitu. Dia nggak mesti harus, pokoknya ini, ya, bukan itu. Saya nggak mau teknik. Oke, itu kan ketiga, oke. Sebelumnya itu kita akan pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Perhatikan yang tadi ya, jadi yang bertanya. Berarti yang bertanya tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo ya. Oke, turun. Coba ketiga. 3. Selesai. Baik. Tanyakan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhana. Saya berasal dari jurusan Aquacultur Fakultas Pertanian. Ini pertanyaan. Baik, pertanyaan saya adalah apa motivasi utama Bapak dalam menggapai kesuksesan hingga mendapatkan beasiswa sampai dengan S3 saat ini, Pak? Dan ketika Bapak down atau dalam masa putus asa, biasanya apa yang Bapak lakukan sehingga semangat Bapak kembali? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikatul Mufida Pratama, berasal dari jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Saya ingin bertanya, Pak, sekarang kan mahasiswa itu kebanyakan bingung gitu kalau misalnya mau melanjutkan kuliah ke luar negeri. Bingungnya itu bahasanya, Pak, bahasa Inggris kan terutama. Apakah sebelum Bapak kuliah ke luar negeri itu, apakah Bapak memang sudah menguasai bahasa Inggris dengan lancar atau belum? Dan bagaimana caranya kalau dengan kita yang masih minim dengan bahasa Inggris itu bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda Ismail. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, apa rahasia tips belajar Bapak selama Bapak kuliah di luar negeri, dan apa motivasi Bapak kok bisa gitu ke luar negeri, dan kenapa harus Bapak, kan masih banyak orang-orang yang di luar sana yang lebih bagus, kenapa apa rasanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Khalid, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Jadi sebenarnya
masih ulang. Jadi pertanyaan saya, apa sih hal-hal yang Bapak lakukan sehingga Bapak mampu untuk mengevaluasi serta menggali ilmu lebih dalam daripada profesor, yaitu dengan cara membacakan. Seperti kita tahu bahwa di zaman sekarang ini pada tahun 2019 banyak mahasiswa dan mahasiswi yang sudah kurang minat baca. Oleh yang kedua itu saya ingin tanyakan sedikit saran dari Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang seorang mahasiswa ataupun mahasiswi yang berprestasi tetapi terhalang oleh seorang tua? Karena ada satu kisah, ada seseorang yang dapat beasiswa di taman SMK itu ke Jepang, tapi tidak terhalang oleh seorang tua. Terima kasih. Yang dari dulu sini sedang duduk. Ada sini kan kita jangan kepada Pak Doni kan. Kalau naik bisa duduk aja. Dan kan duduk. Pertanyaan pertama itu motivasi utama. Ada orang tua di sini yang sudah tidak ada kunjungan, cukup banyak. Karena saya yakin bapak ibu anda yang sekarang sudah tidak ada, yang sekarang sudah ada di tanah, itu dulu memperjuangkan anda hingga anda berada di titik ini. Apakah dan apa yang bapak pertanyaan semangat sebelum saya kuliah, Pak? Sebelum saya kuliah itu ibu saya itu ngomong kepada saya, saya ingat kamu itu dari anak supir truk, bapak itu supir truk, ibumu itu bahkan tidak pernah sekolah, tak tahu bapak sekolah itu macam apa. Tetangga itu mengolok-olok kamu, kamu masuk hukum, kau akan sukses di kampus. Buktikan kepada kami bahwa kau bisa sukses. Seperti kami sama saya, Pak. Itu saya sampai menangis. Di situ saya bersumpah bahwa pendidikan bagi saya itu bukan untuk saya, tetapi untuk meningkatkan harkat martabat derajat ibu bapak saya. Air matanya sakit di saya, dan saya berkomitmen itu dari kecil. Ranking 2, saya 90% ranking 1. Ranking 2 itu 2 kali, ranking 3 1 kali. Setiap ranking 2 dan ranking 3 saya menang desa. Sak desa tahu kalau saya nangis di jalan dan saya ranking. Sak desa tahu. Sak desa, waktu itu wartawan Kemendikbud datang ke rumah memberikan penghargaan kepada keluarga saya sebagai keluarga hebat versi Kemendikbud RI tahun 2019. Dia tanya kepada desa tentang desa saya. Jadi motivasi utama saya itu adalah ibu saya. Pada waktu saya di Amerika Serikat pun demikian. Saya sambil kerja, saya sambil masak, sambil ngurusin istri, ngurusin anak. Itu hanya untuk siapa? Saya ingin kasih tahu kepada anak saya bahwa bapaknya itu bekerja keras untuk anaknya. Kenapa? Anaknya diwarisi oleh bapak ibu saya, Mbak. Warisan kita, bapak ibu kita itu bukan apa, tetapi ilmu dan kerja keras. Jika Anda malas kuliah, datang telat, itu berarti Anda dolim kepada ibu bapak Anda secara langsung. Bukan secara tidak, tapi secara langsung ada dolim kepada bapak ibu. Karena bapak ibu Anda itu mengajarkan tentang arti kerja keras. Buat saya berangkat jam 8 pagi sampai saya kerja jam 2 malam. Jam 2 malam saya bangun, istri saya tidur, anak saya bangun. Saya tahu istri saya sudah sehari itu jaga anak saya. Saya di sana melahirkan, bukan saya melahirkan, anak saya melahirkan. Kita masih siapa, Mbak? Saya keluarga semua. Sehingga tadi saya tahu bahwa istri saya Pak, anak saya itu Mbak, yang bangun malam hari, saya berikan susu asin, tapi di awalnya saya kasih kepada anak saya. Saya takut sebenarnya jaga tugas. Kenapa? Karena kita saya harus jaga tugas. Langsung jaga tugas. Saya baru-baru ini jam 5 subuh, jam 8 kalau saya lagi kampus. Saya diwarisi kerja keras. Ada pewaris kerja keras. Ada pewaris kerja keras. Maka yang mau kita pegang itu adalah kerja keras. Bagaimana untuk motivasi tidak tutup? Kalau ada motivasi tidak tutup, berarti pada waktu itu Anda tidak pernah ingat pada waktu Anda. Tak pernah ingat pada waktu Anda. Saya tekankan saudara. Jika Anda selalu Anda tuntut, maka di
maka Anda boleh berdoa. Kalau saya berbicara orang tua, itu macam kayak tips zaman dulu. Mas, jangan apa, bilang apa aja apa. Kecuali ada mahasiswa saya. Kalau mahasiswa saya ngomong enggak, baik. Bingung saya. Bagaimana untuk bahasa Inggris sekarang? Bagaimana apakah saya waktu selesai lulus pintar bahasa Inggris? Tidak, bukan tidak. Terus bagaimana caranya saya belajar bahasa Inggris? Saya setiap libur semester saya pasti kursus bahasa Inggris. Walaupun kursusan tadi itu tidak serius, cuma pengen belajar ngomong saja biar kita dulu. Udah jujur, dulu. Itu kalau kita pakai juga. Baru saya serius itu setelah saya kuliah bagaimana caranya istiqomah lagi bang. Saya karena saya tahu saya tidak tahu bahasa Inggris dulu saya tes semua itu paling mati 400 orang. Tapi saya punya kita pakai kasih tahu. Ada orang mengatakan saya gila, ada orang nggak tahu bahasa Inggris punya kita kasih tahu. Dan saat saya lulus bang, saya komitmen pada diri saya. Waktu saya lulus saya kuliah saya bisa beli motor. Dulu saya jual motor saya jual kursus bahasa Inggris. Kenapa? Karena kursus bahasa Inggris mahal di Indonesia. Saya jual motor saya berangkat saya kuliah. Saya benar belajar bahasa Inggris. Berapa jam saya belajar bahasa Inggris? Saya tidur jam 2 malam, saya bangun jam 4 subuh. Dari jam 4 sampai jam 2 malam saya belajar bahasa Inggris. Hanya berhenti untuk makan dan sholat. Bukan tok. Hanya itu. Berarti saya belajar itu sekitar 18 sampai 20 jam saya bahasa Inggris. Saran saya itu masih seperti kalau Anda sudah pas sekali belajar bahasa Inggris, jangan bilang kalian tak punya uang, kalian punya uang 300.000. Tinggal bagaimana Anda atas prioritas saja mana yang diprioritaskan, pulsa Anda apakah diberikan. Terus bagaimana cara yang murah-murah? Isi HP Anda itu dengan bahan. Semua komponen HP Anda itu pakai bahasa Inggris. Semua komponen pakai bahasa Inggris. Sehingga jika Anda tak tahu bingung Anda cari kamus. Dan itu harus dipaksakan. Di riset dan cari bahasa Inggris. Itu yang saya lakukan. Kedua, Anda harus wajib hukumnya fardu ain kepada Anda. DP ketika Anda kasihkan 1 hari nonton minimal 2 film movie. Bukan kita tasmi. Kami itu bukan film box office. Terserah Anda mau pakai apa. Pakai yang film kiranya film Inggris biasanya pakai movie yang dari England. Kalau kalian pengen juga berita Amerika Serikat dari sekarang tonton box movie karena mereka kebanyakan dari Amerika Serikat. Best values itu Amerika Serikat. Harry Potter itu adalah British. Jadi kalau orang British ngomong ini panjang ngomongnya Harry Potter. Kalau orang Amerika ngomong Harry Potter adalah Harry Potter. Orang Mandarin Harry Potter. Ya. Kalau kalian tidak suka movie, ini harus suka movie. Yang kedua, nonton 2 movie dengan 2 anime. Ucapin Pak anime. Cuma One Piece. Kita harus ngomong kita. One Piece. Kita sudah satu. Kalau Anda nonton One Piece, Doraemon, Shinchan dan lain-lain, jangan nonton di Open Lovers. Kalian pakai bahasa Indonesia. Pakai 9 anime, 9 anime, .to. Itu pakai subtitle bahasa Inggris. Subtitle bahasa Inggris itu sangat penting kalian belajar grammar. Grammar Anda bagus, maka tulisan Anda akan bagus. Bagi saya naik anime itu satu-satunya subtitle yang paling elokuen dalam menjelaskan dari bahasa Inggris, dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Jadi caranya dari sekarang belajar bahasa Inggris dari awal. Apa rahasianya? Kenapa dilahirkan dan kerja di ATM? Iya, kerja di ATM. Apa rahasianya? Rahasianya tidak ada rahasia yang kita. Saya kasih tahu semuanya. Satu, karena saat istri
ada sosok lelaki di belakang yang berjuang keras untuk mendidik anaknya. Si wanita itu akan cantik. Sudah besar saya nikah, ya. Jadi kalau ada wanita, jangan cari pacar yang tipikal dua semua. Tak bertanggung jawab dia pada dirinya. Berkemungkinan tak bertanggung jawab pada dia. Jangan lelaki bukan karena kaya, tetapi tanggung jawab. Kenapa? Karena saya melamar istri saya. Melamar orang Yesus. Tak melamar orang Bismillah. Melamar orang Yesus. Jadi itu motivasi. Kenapa bisa? Karena saya mau. Kenapa saya mau? Kalau saya mau, berarti saya kalau kan ingin sukses, 3 hal. Saya tak kasih ini kepada teman-teman kemarin. Saya bawa ingat. Kalau Anda sukses, kurangi 3 hal. Kurangi 3 hal. 1, kurangi makan. Karena perut offset yang senang. Jangan tersinggung. Kurangi makan. Saya tahu itu udah bukan kurangi makan. Kurangi makan. Yang kedua, kurangi tidur. Yang ketiga, kurangi berbicara. Saya berbicara pada data seperti ini hanya 2 hal. Kalau nggak di kelas dan di forum. Ada temui saya di luar di jalan, atau saya berbicara. Kenapa semakin saya bicara pasti saya bersalah. Jadi karena saya kata yang sakit. Kalau kau ingin cari kurangi tidur. 4, apa sih yang harus dilakukan dan dapat sukses? Oh sorry. Ada orang yang dia pengen sukses tapi tak dapat sudah orang tuanya. Dia pengen berprestasi sudah berprestasi tak dapat sudah orang tuanya. Apakah saya seperti itu? Dulu saya seperti itu. Semua organisasi saya ditolak oleh orang tua. Kenapa? Orang tua saya orang kuno masih akhirnya juga. Kenapa orang yang ibu saya mengatakan bahwa nilai kuliah itu satu-satunya yang akan bikin sukses. Dia tidak percaya bahwa organisasi itu bisa bikin sukses. Dari semua hal itu bahwa organisasi pramuka, organisasi semuanya tak disetujui. Semua hal saya tersetujui. Itu saat saya bisa memberikan prestasi kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ini Pak Sofi. Bagaimana caranya? Bapak ibu dari divisi mereka pasti hanya mengkhawatirkan satu hal. Kalau dia tidak disetujui, dia bisa ambil prestasi, dia tidak boleh kuliah. Tanyakan kenapa dia tidak kuliah. Saya pasti dia tanyakan itu. Kalau ada prestasi, dia tidak boleh kuliah. Hanya satu, karena ekonomi. Tak ada itu. Sama seperti saya, waktu saya lulus S1, orang tua saya, kau tak boleh sekolah. Kau tak boleh sekolah. Dia tidak. Jawaban saya pada ibu saya, Bu, saya waktu itu sombong kepada ibu. Saya presiden mahasiswa. IPK saya 3,7. Saya banyak organisasi. Jika saya harus kerja di bank, apa bedanya dengan mereka yang tidak serius untuk kuliah? Saya serius untuk kuliah. Saya pengen semua. Tetapi saya ambil nasihat ibu. Berikan saya kesempatan. Saya akan daftar beasiswa LPDP jika saya gagal saya akan cari. Tapi berikan kesempatan kepada saya untuk membuktikan bahwa saya S2 bisa pakai beasiswa dan tidak pada orang. Jadi saya tahun pertama untuk beribu tahun ini. Tahun saya tahun ini. Ibu berikan saya kesempatan untuk melamar beasiswa. Tak akan saya kopi ibu terhadap pembiayaan saya. Berikan kesempatan saya untuk membuktikan. Tolong ibu saya bisa sendiri percobaan. Ada teman saya namanya Nur Hamid. Saya ingat betul dia alumni Undip Universitas Diponegoro IPK 3,98 S1 teknik. Sebagai seorang pemain, dia bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada saya. Belajar yang lebih tekun daripada saya. Saya ini tidur jam 2, dia belum tidur karena dia kamar saya. Dia sekarang dengan saya. Saya tidur jam 2, dia belum tidur, Ustaz. Saya bangun jam 3, dia yang bangunkan saya. Bayangkan, berapa jam dia tidur? Dan datang dia sambil puasa untuk mempersiapkan SPDP. Dia puasa tahun kali full 1 tahun. Dan untuk melalui saya, yang pertama
macam hasil. Iya itu macam hasil, IPK, ilmu cerdas lain. Tapi ada faktor yang lain yang mempertemukan titik dan titik apa? Faktor X. X itu apa? Dan sebagainya. Mas Sayul pernah menggunakan kuota sholat istiqomah saya. Tak perlu kan? Saya mau nikah, saya istiqomah. Tak mau kan? Kenapa saya sini ibu? Ibu oke, saya oke. Dan saya yakin Allah pun ridho. Saat ibu ridho, insya Allah pun ridho. Perspektif saya. Jadi saya tidak pernah menggunakan kuota sholat istiqomah saya. Saya juga memahami. Jika ada yang masih punya ibu, berarti ada yang masih punya tiket khusus kesuksesan. Jika kau sudah tidak lagi punya ibu, dan lupakan ibu, datang dan doakan beliau. Jangankan manusia, ternyata malah seperti saya. Saya rasa itu saja. Semoga terpuaskan apa yang saya lakukan. Jika Anda tidak puas, mari kita lagi. Ada pertanyaan? Baik, Sudah puas ini? sudah puas? Kalau nggak puas, saya nggak. Baik, selamat berdiri lagi. Berdiri di sini. Maju, maju. Maju. Anggarannya sama-sama. Anggarannya sama. Ya, kami minta pada Pak Doni, karena beliau-beliau ini sudah bertanya. Salah satu Alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan dalam mengikuti acara tadi, yaitu acara soft skill yang dilaksanakan di masjid ini. Luar biasa, semoga kedepannya acara ini bisa berlanjut. Salah satu yang saya dapatkan tadi adalah di sini saya mendapatkan banyak wawasan, terutama dari pemateri yang sangat luar biasa yang memotivasi saya sendiri. Selain itu saya juga mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi, karena memang selama ini kan di bidik misi itu tidak membahas tentang beasiswa luar negeri seperti LPDP, namun di sini tadi dibahas dan dikulas oleh pemateri. Masya Allah, sangat luar biasa. Terima kasih bidik misi.